Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-263 dari kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Usamah yang Allah telah meridainya, dia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qumtu ala babil jannah fakana ammata man dakhalaha al-masakin. Aku pernah berdiri di depan pintu surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana ammatan man dakhalaha al-masakin. Maka ternyata kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Sementara orang-orang kaya masih tertahan. Naam. Ghaira anna ashaban nar kada umira bihim ilan nar. Hanya saja ahli neraka telah diperintahkan untuk masuk neraka. Wa qumtu ala babin nar, dan aku juga berdiri di pintu neraka. Fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa,
maka ternyata yang banyak memasukinya adalah para wanita, kaum wanita. Naam. Kata Imam Nawawi muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan kepada kita tentang mayoritas penghuni surga dan mayoritas penghuni neraka, di mana beliau menerangkan kepada kita apa yang beliau saksikan. Kata beliau, fakana ammata man dakhalaha al-masakin. Kebanyakan yang masuk ke dalam surga itu orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Ini bukan berarti orang-orang kaya tidak ada yang masuk surga, bukan. Tetapi mayoritas penghuni surga itu terdiri dari orang-orang miskin. Naam. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi tentang kebanyakan penghuni neraka. Kata beliau, fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Ini bukan berarti para lelaki tidak ada di neraka, ada. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk neraka yang begitu banyak, maka didominasi oleh kaum wanita. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana posisi orang-orang kaya, hisab mereka. Beliau juga menyebutkan wa ashabul jaddi mahbusun. Adapun orang-orang yang kaya, orang-orang yang berharta, al-jadd itu maknanya adalah al-ghina, orang yang kaya. Mahbusun maknanya kata Imam Nawawi lam yu'dan lahum ba'du fi dukhulil jannah. Ini belum diizinkan untuk masuk surga. Ditunggu, masih tertahan, masih ada pemeriksaan demi pemeriksaan. Banyak yang harus diperiksa dari mereka, yaitu tentang harta mereka, didapat dari mana dan dibelanjakan ke mana. Nah, maka di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah penting. Yang pertama, surga dan neraka adalah dua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga dan neraka adalah dua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan surga itu memang sudah ada, kita katakan sudah diciptakan. Kenapa sudah diciptakan? Ya, karena salah satu alasannya Rasulullah mengatakan qumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Ya, sudah diciptakan, sudah ada, Rasulullah berdiri di hadapannya. Itu hal yang terjadi, bukan sebuah khayalan, bukan halusinasi, atau juga bukan mimpi. Bukan mimpi. Benar-benar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami hal tersebut dan beliau melihatnya dengan jelas apa yang terjadi ketika itu. Nah, yang kedua, kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Kalau ditanyakan kenapa demikian, ya karena memang tabiat atau pada dasarnya orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang giat untuk beramal soleh. Karena dia tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu dibanggakan, maka dengan kondisinya yang demikian dia lebih khusyuk, lebih tenang untuk beribadah dan beramal soleh. Waalaikumsalam. Maka dari itu merekalah yang termasuk keumuman atau mayoritas penghuni surga. Dan lagi-lagi ya hitungannya atau hisapnya itu ringan. Ya, kalau orang miskin apa yang mau dihisap? Apa yang mau dihitung? Harta subhat tidak ada, harta haram tidak ada, ya, dan seterusnya. Mau dihitung belanja hartanya kemana pun tidak punya harta yang mau dibelanjakan. Mau dihitung apanya? Ya, jadi hisapnya itu ringan. Ya, ini semakin sedikit. Tidak banyak yang diperiksa dari dia soal harta. Ya. Nah, maka dari itu sifat mereka umum ya. Pada umumnya sifat orang-orang fuqara wal masakin itu orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang fokus dan giat beramal soleh. Ya, tapi kalau kemudian orang itu sudah fakir ya, atau sudah miskin, sombong, ini ajaib, keluar dari tabiat dasar, keluar dari tabiatnya. Dan ada orang susah, makan pagi siang tidak, ya, makan sore malam tidak, tapi gayanya seperti konglomerat, ya, sepatu mau dari Italia, ya, tas mau yang kulit, uang jajan ratusan ribu, ya, ya padahal apa? Kondisinya sendiri lagi sekarat. Ya, ini bahaya. Ini orang yang apa? Lam ya'rif qadrah. Orang yang tidak memahami keadaannya, kondisinya, kedudukannya, tidak tahu posisinya. Ya. Dan kata para ulama itu halakam ru'un, celaka seseorang yang dia itu lam ya'rif qadrah, tidak tahu kadar dirinya. Kalau orang tidak tahu kadar diri kan melambung ya. Seenak-enaknya dia saja, tidak tahu. Kadang-kadang dia ini berpijakan di bumi saja susah, tapi laganya seperti orang yang mau terbang, punya sayap. Jadi repot. Maka ini mengenal diri sendiri, memahami kadar diri sendiri, ini perkara paling penting. Ya, perkara paling penting. Ala kulli hal, inilah kondisi keumuman atau mayoritas penduduk surga. Fuqara wal masakin. Sekaligus ini merupakan keutamaan mereka ya. Keutamaan para fuqara dan masakin ini berdasarkan judul bab, yaitu keutamaan orang-orang lemah dan orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Ya, kalau orang kafir nggak perlu dibicarakan, tidak ada babnya di sini. Mau fakir atau mau miskin ya, itu tidak ada keutamaannya di sini. Tidak ada. Harta kaya pun tidak ada keutamaannya. Ya, karena urusan akhirat itu bukan urusan yang berkaitan dengan material, ya, tetapi berkaitan dengan iman. Dasar yang paling pertama adalah iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua,
Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa harta dan anak-anak itu sama sekali tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Dirahmati oleh Allah itu yakni orang yang datang dengan hati yang selamat, orang yang kemudian dia punya keturunan, dia punya anak-anak, tapi anak-anaknya bermanfaat bagi dia, bermanfaat dalam artian anak-anak yang soleh, ya, dan seterusnya. Hartanya pun begitu, dia dikaruniai harta oleh Allah, tetapi dia gunakan harta itu di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah bakti sosial, apakah untuk fukara wal masakin, apakah untuk dakwah, ya, dan seterusnya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat bagi seseorang kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, ya, hati yang hidup. Nah, kenapa? Karena al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia saja. Hiasan kehidupan dunia. Sebab itu suatu ketika para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, tahukah kalian siapa yang mandul itu? Orang yang mandul. Kata para sahabat, orang yang mandul itu orang yang tidak punya anak, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang mandul itu adalah orang yang punya banyak anak, tapi anak-anaknya tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Inilah hakikatnya orang yang mandul. Punya anak, tapi anak tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat, ngapain? Bisa jadi anak di dunia itu dia hebat, sekolahnya tinggi, pendidikannya tinggi, tapi ibadah tidak, ya, paham agama juga kagak, repot jadinya, ya. Maka di sini apa kata Rasulullah? Inilah hakikatnya orang yang mandul. Ya, kadang-kadang kita ini dalam urusan dunia kita fokuskan anak-anak kita bagaimana mempersiapkan keduniaannya, dan kadang-kadang kita libatkan anak-anak kita dalam urusan dunia yang porsinya begitu besar sehingga kita kadang-kadang kurang memperhatikan dia dalam urusan akhirat. Yang harusnya kita memberikan porsi yang lebih untuknya dalam urusan akhirat. Supaya apa? Supaya jangan kita jadi mandul di akhirat dalam pandangan syariat. Coba perhatikan baik-baik kata Rasulullah. Tahukah kalian siapa yang mandul itu? Sahabat mengatakan yang mandul itu orang yang tidak punya anak. Kata Rasulullah, orang yang mandul itu punya banyak anak. Bukan tidak punya anak, punya banyak anak. Tetapi apa? Anaknya itu tidak bermanfaat baginya di akhirat. Ya. Nah, inilah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau seorang itu dia mati, anak Adam itu dia wafat, maka terputuslah seluruh amal-amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Waladun soleh, anak yang soleh, yad'ulah, yang mendoakan dia, ya. Anak yang soleh yang mendoakan dia, maka disinilah anak itu akan bermanfaat. Begitu juga Rasulullah mengatakan sadaqatun jariyah, sadaqah jariyah, maka disinilah harta itu bermanfaat. Kalau tidak untuk ini, maka harta dan anak-anak itulah yanfa', tidak bermanfaat bagi seseorang di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yakni bahwa keumuman penghuni neraka adalah para wanita. Keumuman penghuni neraka adalah para wanita.
Ya, kenapa? Ya karena wanita itu punya agama yang kurang, punya akal juga kurang. Tindakannya itu kebanyakan spontanitas dan berapi-api, sampai asap mau keluar dari kepala, saking berapi-apinya. Ya. Nah, inilah kebiasaan wanita. Kenapa khuliqat min dila, diciptakan dari tulang yang bengkok. Nah, ketika Rasulullah mengatakan wanita itu kurang akal, kurang agama, dikatakan kepada Rasulullah, ya gimana wanita itu kurang akal dan kurang agama? Kata Rasulullah, apakah jika dia haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Dikatakan iya ya Rasulullah. Kata beliau, dalika nuqsanu dini, demikian itulah yang dikatakan dengan kurang agamanya. Ya. Maka karena dalam agama dia punya kekurangan, dalam akal pun dia punya kekurangan, begitu pula dia diciptakan min dila'in khuliqat min dila', diciptakan dari tulang yang bengkok, maka dia harus tambal kekurangan itu dengan banyak melakukan amal soleh. Ya. Karena tabiatnya itu selalu pada hal yang bengkok. Maka dari itu satu sifat yang merupakan sifat dasar para wanita itu adalah kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun kepadanya seumur hidupmu, lalu suatu ketika engkau berbuat buruk satu kali saja, maka kebaikanmu itu tidak ada apa-apanya dan tidak ada nilainya. Lupa dia dengan kebaikan. Yang dia ingat adalah keburukan. Ya. Nah, seolah-olah dia itu baru lahir tadi dan baru lihat keburukan itu sepanjang hidupnya. Padahal engkau telah melakukan kebaikan kepadanya sepanjang hidupmu. Nah, inilah sifat dan tabiatnya wanita. Maka dari itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan kepada mereka metode-metode yang dapat menambal kekurangan mereka itu. Tetapi ya sayangnya metode-metode tersebut tidak selaras dengan hawa nafsu manusia. Ya, dari itulah syariat. Kalau selaras dengan hawa nafsu manusia ya tidak perlu ada syariat. Tetapi syariat itu datang untuk menundukkan hawa nafsu manusia kepada syariat. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, ada 4 jalan apabila seorang wanita itu menjaganya dengan baik, maka dapat menambal kekurangan-kekurangannya tersebut. Dan juga dapat mengeluarkan dia atau mengecualikan dia dari keumuman mayoritas para wanita. Yaitu apa? Idza shalat khamsaha, apabila dia sholat 5 waktu. Ya. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian apa? Wa hafizat farjaha, dia memelihara kehormatannya. Dan yang ketiga, ta'at ba'daha, dia taati suaminya. Soal perkara sholat, wanita sama dengan laki-laki. Ya. Soal perkara puasa pada bulan Ramadan, wanita sama dengan laki-laki. Soal memelihara kehormatan, wanita sama dengan laki-laki. Soal menaati suami, ini kekhususan wanita. Ya. Inilah yang menjadi tolak ukur paling besar. Ya, yang membuat dia ini masuk surga. Qila laha udkhulil jannah, dikatakan kepadanya masuklah ke surga itu. Ya. Kalau dia lakukan perkara ini. Kenapa kalau hanya sekedar sholat, puasa, menjaga kehormatan, seorang lelaki juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi kenapa tidak dilakukan? Dikatakan kepadanya apabila seorang lelaki dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia jaga kehormatan, dikatakan kepadanya masuk surga. Ya, tidak. Tapi dikatakan kepada wanita masuk surga. Kenapa? Ada satu hal yang membedakan dia dan merupakan hal khusus bagi dia, yaitu apa? Ta'at ba'laha, taati suami. Ya.
Taati suami ini gampang-gampang susah, karena kadang-kadang pada umumnya para wanita itu lebih banyak jadi jenderal daripada jadi bawahan. Ya. Begitu dia sudah menikah, ya dia mau jadi jenderal terhadap suaminya. Ya ini yang masalah. Dia tidak tahu kalau pangkatnya itu dalam Islam tidak bisa jadi jenderal. Tapi dia mau berlaga seperti jenderal. Sebab itu kalau ada ditanyakan, jenderalnya sang jenderal itu siapa? Istrinya. Ya. Presidennya sang presiden itu siapa? Istrinya. Ya ini yang repot. Ya. Nah. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tetapi kan kalau selamanya rakyat itu ya rakyat saja, jangan jadi jenderal. Rakyat ketika mau jadi jenderal lah, disinilah urusannya jadi repot. Ya. Coba saja Anda rakyat jelata pingin jadi bapak raja, kan repot. Bisa-bisa antum kudeta rajanya. Nah kalau ini juga, ya kalau dia ini istrinya ini pengen jadi jenderal di dalam rumah tangganya, bisa-bisa dia kudeta suaminya, repot. Suaminya tidur di luar paling kurang, ya paling lebihnya dia ganti suami. Ini bahaya, ya bahaya. Sebab itulah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para wanita, di samping 4 metode jalan ini, kata Rasulullah, ya ma'syaran nisa tasaddaqna walau min hulliyikunna fa inna kunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kalian walau min hulliyikunna, walaupun dengan perhiasan kalian. Ya. Sampai-sampai kalau kita lihat ya, para sahabiat itu kalau Rasulullah memerintahkan atau menganjurkan mereka untuk bersedekah, itu tanpa pikir panjang. Dia punya anting dia lepas, dia sedekahkan. Dia punya kalung dia lepas, dia sedekahkan. Dia punya cincin dia sedekahkan. Dia lepaskan semuanya. Ini para sahabiat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna walau min hulliyikunna fa inna kunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian walaupun dengan perhiasan kalian, karena mayoritas kalian adalah penghuni neraka. Qalu ya Rasulullah lima. Maka ditanyakan, wahai Rasulullah, kenapa? Kenapa mayoritas wanita itu adalah penghuni neraka? Qal li'anna kunna tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Perhatikan penjelasan Rasulullah. Rasulullah katakan apa? Kenapa? Ketika ditanya kenapa wahai Rasulullah, Rasulullah mengatakan li'anna kunna tukthirna la'na. Karena mereka itu, ya, kalian para wanita itu banyak mencaci, banyak melaknat. Wah, kalau laknat itu luar biasa laknatnya, ya. Banyak melaknat ini para wanita. Wa takfurnal ashir, dan banyak mengingkari suami, mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah melalui suami. Ya, ini sifat wanita. Maka dari itu, inilah perkara yang kemudian membuat para wanita itu termasuk di antara orang-orang yang mayoritas menjadi penduduk neraka. Nah, yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, ya, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban seseorang agar selalu waspada dari fitnah kekayaan, fitnah harta. Dia apa? Waspada dari fitnah harta. Naam. Demikian. Harta, kedudukan, jabatan,
Itu perhiasan dunia yang kerap kali menggelincirkan manusia, kerap kali membahayakan manusia. Ada kita lihat orang ketika dia belum mempunyai harta, kehidupannya baik, bersahaja, hubungan sosialnya indah, tapi begitu dia punya kedudukan, ya cara hidupnya jadi lain, ya jadi lain. Saya punya kisah, ya suatu ketika saya punya seorang teman, dia memang seorang pedagang, dalam urusan finansial termasuk dikatakan mapan, tapi selama masih jadi pedagang itu dia orangnya Masya Allah khair, ya, bermasyarakat dan seterusnya. Bahkan sampai dalam urusan dakwah itu dia sangat memperhatikan. Tapi begitu suatu saat dia jadi pejabat, dan Ana bertemu dengan dia dan pernah melakukan perjalanan bersama dengan dia tatkala dia telah menjadi pejabat. Ana melihat perilakunya mulai aneh, gaya hidupnya mulai berubah, ya, dan seterusnya, sampai pada urusan dakwah yang dulunya orang yang sangat memperhatikannya, kemudian menjadi ya asal-asalan saja. Inilah fitnah jabatan. Maka jabatan itu fitnah, harta itu fitnah, kedudukan itu fitnah. Kalau seseorang diuji dengan harta dia lolos, ya barangkali dengan jabatan dia tidak akan lolos, ya. Seorang diuji dengan jabatan dia lolos, ya barangkali dengan kedudukannya itu dia tidak akan lolos. Maka ini semua adalah fitnah. Wajib bagi seseorang untuk waspada dari berbagai macam fitnah ini. Nah, begitu pula termasuk dengan lisan seseorang. Lisan seseorang hakikatnya adalah fitnah bagi dia. Bahkan hanya dengan ulah lisannya yang sepenggal ini, sepotong daging ini, bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka sejauh langit timur dan barat. Iya. Nah, ini bahaya. Coba bayangkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa keumuman para wanita itu adalah penghuni neraka, ditanyakan qalu ya Rasulullah lima, wahai Rasulullah kenapa? Kata beliau li'annakunna tukthirna la'nah, karena kalian itu banyak melaknat. Perbuatan lisan apa bukan? Lisan. Banyak mencela, banyak mencaci, banyak mencerca dan seterusnya. Ya ini bahaya. Pengendalian dirinya kurang. Ya wanita itu suka reaksioner, cepat ada reaksi. Begitu ada reaksi juga cepat kalap, cepat keluar darinya, dia muntahkan apa yang ada dalam pikiran otaknya. Kadang-kadang ngomongnya tuh kayak orang itu, ya karena itulah wanita. Kurang agamanya, kurang akalnya, ya. Maka dia harus menampal itu semua dengan apa? Ya dengan banyak bersedekah, ya, banyak melakukan amal-amal saleh dan seterusnya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun, tidak ada yang berbicara di dalam buayan kecuali 3 orang. Kecuali 3 orang.
ini ketika masih bayi ya. Ini hanya 3 orang yang bisa berbicara ketika masih bayi. Naam. Yang pertama Isa bin Maryam wa sahibu Juraij. Yang pertama adalah Isa putra Maryam, dan yang kedua adalah sahibu Juraij, yakni bayi yang menyelamatkan Juraij. Sahibu Juraij, yakni bayi yang menyelamatkan Juraij. Bayi ini berkaitan dengan Juraij kisahnya ya. Nah, disebutkan wa kana Juraijun rajulan abidan fattakhadha sawma'atan. Dan Juraij ini kisahnya ya, disebutkan kisah, Rasulullah sebutkan kisah. Yani Juraij ini adalah rajulan abidan, seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah, laki-laki yang taat beribadah. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Dia mempunyai bangunan khusus sebagai tempat ibadah, fakana fiha, dan dia menghabiskan waktu padanya. Jadi dia punya mihrab ya. Mihrab kalau di zaman Bani Israel itu, mihrab itu tempat khusus yang dibuat untuk beribadah ya. Dia mengasingkan diri di dalamnya, lalu dia sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah di tempat itu, namanya mihrab ya. Bisa di dalam rumah dia buat ruangan khusus, atau bisa juga di tempat yang sepi di pinggiran kampung ya, di hutan atau di tempat yang jauh dari keramaian. Nah ini Juraij ini demikian. Dia adalah seorang laki-laki yang ahli ibadah. Dia punya sebuah mihrab, dan fakana fiha, dia banyak menghabiskan waktu di dalam mihrabnya tersebut. Naam. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Maka suatu ketika ibunya datang kepadanya sementara dia sedang sholat. Faqalat, lalu ibunya itu berkata, ya Juraij, wahai Juraij. Ibunya panggil dia ya, panggil dia. Faqala Rabbi wa ummi, ya Rabb wa ummi. Maka Juraij ini berkata dalam hatinya, ya Rabb, ibuku atau sholatku. Fa'aqbala ala sholatih, lalu dia pilih sholat. Dia pilih sholat, yakni dia lanjutkan sholatnya. Fansarafat, maka ibunya pun pulang. Karena ibunya teriak panggil dia, dia tidak menjawab, justru dia lebih pilih sholatnya karena dia sedang sholat. Makanya ibunya ini tunggu-tunggu tidak nongol-nongol, maka ibunya pun insarafat, kembali pulang. Falamma kana minal ghad, maka pada besok harinya, atat huwa yusolli, ibunya datang lagi ke Juraij ini dan dia pun sedang sholat juga ya.
Faqalat ya Juraij, maka ibunya berkata, wahai Juraij. Faqala ay rabbi ummi wa salati. Maka Juraij ini bergumam, ya Rabb, ibuku atau salatku. Dia sedang ragu, dilema. Ini dia mau batalkan salatnya untuk menjawab panggilan ibunya atau dia mau lanjutkan salatnya. Maka yang terjadi adalah fa'aqbala ala salatihi. Maka Juraij pun memilih salatnya. Juraij pilih salat, dia lanjutkan salatnya. Falamma kana minal ghad, maka pada esok harinya lagi atat huwa yusolli, ibunya datang lagi sementara dia pun dalam keadaan salat juga. Namanya ahli ibadah ya. Ahli ibadah, dia sudah buat tempat khusus untuk beribadah ya, dia sibuk untuk beribadah di dalamnya. Jadi ibunya datang pas dia lagi sholat, ibunya pulang, besok datang lagi dia lagi sholat, ibunya pulang, besok datang lagi dia lagi sholat, ibunya juga pulang. 3 kali ya, sampai 3 kali. Begitu. Falamma kana minal ghad, pada esok harinya atat huwa yusolli, ibunya mendatangi dia sementara Juraij juga lagi sholat. Faqalat ya Juraij, ibunya berkata, wahai Juraij. Faqala ay rabbi ummi wa sholati, maka dia pun bergumam, ya Rabb, ibuku atau sholatku. Fa'aqbala ala sholati, maka dia pun lanjutkan sholatnya. Karena ini sudah 3 kali ya, sudah 3 kali datang masih gitu terus teriak, ibu tinggal kondisinya gitu, dia tidak muncul-muncul. Ibunya jengkel, ya, ibunya jengkel. Begitu ibunya jengkel, qalat, ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yantura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan dia, jangan engkau wafatkan dia. Ya, wafatkan Juraij ini sampai dia melihat wajah para pelacur. Ya, ini dia berurusan dengan para pelacur. Melihat wajah para pelacur, dia berurusan dengan mereka. Sebelum pernah berurusan dengan mereka, jangan dulu mati. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa berurusan dengan para pelacur itu aib ya. Aib. Tapi kok ada orang pengen berurusan sama para pelacur, ya. Maka dikatakan di sini, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan dia, jangan engkau wafatkan dia sampai dia berurusan dengan para pelacur. Ya, ini dia lihat wajah para pelacur. Ini doa sang ibu ya, doa sang ibu. Fatadzakara banu Israila Juraijan wa ibadatahu. Sementara Bani Israel ini berbicara tentang Juraij dan ibadahnya. Ya dong, mereka sebut-sebutkan ya. Terkenal di kalangan Bani Israel kesolehannya Juraij ini, sampai dia itu terpopuler bahwa dia ini orang yang ahli ibadah, kesolehannya demikian. Nah, sehingga suatu ketika tadzakara banu Israila Juraijan wa ibadatahu, ya, Bani Israel ini membincangkan tentang Juraij dan ibadahnya. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bihusniha. Maka ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel itu, wanita pelacur yang yutamatsalu bihusniha, cantik, sangat cantik. Kecantikannya itu memang luar biasa ya. Wanita ini kemudian faqalat, dia berkata, in syi'tum la aftinannahu. Kalau kalian mau, ya, kalau kalian mau,
niscaya aku akan menguji dia, aku akan memfitnah dia. Maksudnya di sini mencoba, ya, mencoba Juraij ini. Karena dia terkenal orang yang ahli ibadah, orangnya demikian, kesolehannya demikian. Maka ini mereka membincangkan dia. Sampai-sampai ya ibunya datang teriak-teriak saja dia sedang ibadah, dia gak gubris. Soleh ini orang. Ya. Maka sang wanita yang cantik, jelita, wanita pelacur ini mengatakan, kalau kalian mau saya akan coba dia, uji dia Juraij itu. Sampai di mana imannya. Ya. Nah. Paham ya? Ini kita kadang-kadang baru santri saja sudah, ya, jadi santri ya pegang-pegang tangan, peluk-peluk di acara karnaval, ya, wah ini sudah repot. Gimana? Padahal yang perlu ya baru ya kelas-kelas teri, ya. Ini belum ada kelas-kelas apa kakap yang menggoda. Ini baru kelas teri. Tapi kita sudah wah kelepak-kelepek. Nah ini yang datang untuk menguji, memfitnah Juraij ini seorang cantik jelita. Bukan main di kalangan Bani Israel. Ya, di kalangan Bani Israel. Fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Maka wanita ini datang kepada Juraij di tempat ibadahnya tersebut, goda ini Juraij, falam yaltafit ilaiha. Tapi Juraij ini tidak noleh sedikit pun, nggak perlu. Wanita ini datang, ajak Juraij, ya, goda-goda Juraij, rayu Juraij, tapi Juraijnya lam yaltafit ilaiha, tidak menoleh kepadanya. Ya, artinya tidak tergoda, ya, tidak tergoda. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ala sawma'atihi. Maka wanita ini karena kesal, gak ada cara untuk goda Juraij, dia datangi seorang penggembala, yang penggembala itu ya'wi ila sawma'atihi, biasa berteduh di bawah tempat ibadahnya Juraij. Jadi ini kalau kita lihat ini seolah-olah tempat ibadah Juraij ini seperti rumah panggung, ya, seperti rumah panggung. Jadi dia di atas sibuk dengan ibadah, sudah nggak tahu lagi urusan di bawahnya. Ya, nah sementara seorang penggembala kalau gembala pulang istirahat biasanya di bawah rumah panggungnya Juraij ini. Nah wanita cantik ini ketemulah si penggembala ini di situ. Fa'amkanathu min nafsiha fawaqa'a 'alaiha. Maka wanita ini pun menawarkan dirinya kepada penggembala tersebut, fawaqa'a 'alaiha, maka terjadilah hubungan di antara mereka. Ya, ini kinayah ya. Waqa'a 'alaiha, waqa'a itu kan asalnya apa, menikam, ya. Tapi waqa'a 'alaiha dalam sebagian riwayat dikatakan wato'a. Ya, wato'a itu menginjak. Ini kan kinayah, kiasan, ya. Maka dikatakan fawaqa'a 'alaiha, maka terjadilah hubungan di antara mereka berdua. Fahamalat, lalu dari hubungan itu wanita pelacur ini hamil. Ya namanya juga sang penggembala, ya, wataknya watak penggembala, ya, watak penggembala itu kasar, ya, kasar, biasa di padang Sahara, ya. Kemudian lihat wanita cantik, wah luar biasa, dan terjadilah hubungan di antara mereka. Kemudian wanita ini pun hamil. Falamma waladat, tatkala wanita ini melahirkan, dia mulai beraksi untuk menjebak Juraij, ya. Jadi waktu hamil itu dia sudah pasang rencana. Begitu dia hamil, dia mulai lancarkan rencananya. Qalat wa huwa min Juraij. Ini kan begitu wanita ini hamil, orang-orang kan pada kaget tuh Bani Israel, ya. Loh ini kamu hamil, tidak ada suaminya. Padahal tadinya 1 tahun yang lalu, ya kan, 9 bulan ya. 1 tahun yang lalu terjadi perbincangan tentang Juraij, dan dia ini orang yang bersedia untuk menggoda Juraij. Jadi sangat berkaitan, ya. Maka begitu dia melahirkan, dia katakan huwa min Juraij, ini anak ini hasil hubungannya dengan Juraij.
Ini anaknya Juraij. Begitu mendengarkan hal itu, fa'atauhu fastanzaluhu wahadamu sauma'atahu. Mereka pun berbondong-bondong datangi Juraij, mereka keroyok dia, maka hadamu sauma'atahu, mereka hancurkan mihrabnya itu, tempat ibadahnya itu, ya. Masa datang tanpa pikir panjang. Ya karena masa ini kan sudah punya bingkai pikiran sejak awal, ya. Sudah punya bingkai pikiran sejak awal bahwa ini nanti sang wanita ini mau goda Juraij. Begitu terjadi ada kehamilan, ya ini sudah pasti hasil yang kemarin, gitu kan. Nah, tanpa tabayun, tanpa cek, tanpa cross check, ya. Nah, mereka datang berbondong-bondong, kepung itu tempatnya, hadamu sauma'atahu, mereka hancurkan mihrabnya Juraij itu, waja'alu yatribunahu, dan digebuk Juraij itu, dipukuli, ya, dalam keadaan bingung. Juraijnya dalam keadaan apa? Bingung. Sedang ibadah, tiba-tiba masa datang, langsung kasih keluar, roboh mihrabnya, dipukuli. Bingung Juraij, ya. Faqal, maka dia pun berkata, masya'nukum, ada apa ini, ya, kenapa tiba-tiba kayak gini. Nah, ini Juraij masih punya kesempatan ngomong, ya. Nah, untung masih ada kesempatan ngomong. Kalau nggak ada kesempatan ngomong, ya sudah tamat riwayatnya, ya. Nah, qalu, mereka berkata, zanaita bihadhil baghi wa waladat minka, engkau telah berzina dengan wanita pelacur ini, dan wanita ini telah melahirkan anakmu. Ya ada bukti kan? Ada bukti wanitanya juga hamil, wanitanya juga melahirkan anak, dan ini juga, ini bukan bawa anak boneka. Ini anak ini benar-benar lahir dari sang wanita ini, dan wanita ini tadinya datang ke tempat Juraij ini dengan maksud mau menggoda Juraij. Sepulang dari situ ya hamil, ya kan, pasti indikasinya jelas, ya. Tapi subhanallah, ada hal lain yang bisa saja terjadi. Nah inilah perlunya tabayyun. Perlu apa? Tabayyun. Maka ketika Juraij mengatakan, masya'nukum, ada kenapa kalian ini? Apa urusan kalian ini? Kenapa sampai kayak gini? Qalu zanaita bihadhil baghi, ya, engkau telah berzina dengan wanita ini, ya. Wa waladat minka, dan dia telah melahirkan anakmu. Qala aina as-sabiyyu, Juraij ini mengatakan, mana anak itu? Mana anak kecil itu? As-sabiy ini bayi, ya. Mana anak kecil itu? Faja'u bihi, maka mereka pun mendatangkannya, datangkan anak ini. Begitu mereka datangkan anak tersebut, faqala da'uni hatta usalliyah, biarkan aku sebentar sampai aku sholat dulu. Juraij ini sholat. Fasalla falamma insarafa atas sabiyah, maka tatkala Juraij ini dia selesai sholat, fasalla, dia sholat, kemudian dia sholat, lalu ketika dia selesai sholat dia datangi si bayi tersebut. Fata'ana fi batnihi, lalu dia pukul perutnya anak kecil itu, dia tepuk gitu, ya, tepuk perutnya anak kecil itu. Faqala ya gulam, lalu dia berkata, hei anak kecil, man abuka, siapa bapakmu? Ini ngomong sama anak kecil, ya, ngomong sama bayi. Dia katakan, ya gulam, man abuka, hai anak muda, siapa? Ya, wahai anak kecil, siapa bapakmu? Qala fulanun ar-ra'i, anak itu langsung jawab. Begitu Juraij tanya, siapa bapakmu, langsung dia angkat kepala, dia jawab, bapakku adalah penggembala. Bapakku adalah apa? Penggembala. Ini anak kecil bersaksi, ya, langsung. Fa'aqbalu ala Juraij fayukabbilunahu wa yatamassahuna bih. Ketika mereka semua Bani Israel ini mendengarkan hal itu, kenyataan yang terjadi di hadapan mereka, kaget, maka mereka kemudian datangi Juraij, mereka yuqabbilunahu, mereka menciumnya, wa yatamassahunahu, mereka mengelus-ngelus dia, wa qalu nabni laka sauma'ataka min dahabin,
Ya sudah, minta maaf, kami salah, sudah kami akan bangun mihrabmu dari emas, ya sebagai ganti. Tadi mihrabnya dari kayu-kayu aja, ya tanah lah, tanah zaman itu tanah. Kemudian mereka bilang sudah sebagai ganti kami bangun dari emas. Oh masya Allah, tanah emas ya. Nah, kemudian apa kata Juraid? Qala la, dia berkata jangan, tidak perlu. Aiduha min tinin kama kanat, tapi cukup kembalikan dia saja, bangun dia seperti biasa dari tanah saja, ya seperti semula. Fafa'alu, maka mereka pun bangun mihrabnya ulang yang terbuat dari tanah. Nah ini kisah Juraij. Ini Rasulullah cerita ya, Rasulullah sampaikan. Ya di antara 3 orang bayi yang bisa bicara itu satu Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Rasulullah tidak jelaskan panjang lebar, ini sudah jelas dalam Al-Quran ada. Adapun yang kedua adalah bayi yang menyelamatkan Juraij. Siapa itu? Pasti timbul tanda tanya. Siapa itu? Ya Rasulullah sebutkan, jelaskan kisahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, bayi yang ketiga yang bisa berbicara kata Rasulullah, wa baina sabiyun yarda'u min ummihi famarra rajulun rakibun ala dabbatin farihatin wasyaratin hasanatin. Jadi yang ketiga itu adalah seorang lelaki, ya, baina wa baina sabiyun yarda'u min ummihi. Yang ketiga adalah seorang bayi yang ketiga itu dia sedang menyusu dari ibunya. Famarra rajulun rakibun ala dabatin farihatin wasyaratin hasanatin. Ya, maka tiba-tiba lewat seorang lelaki yang berkendaraan di atas dabah, di atas kendaraannya dalam penampilan yang gagah, cakep. Ya, laki-laki itu sudah cakep, gagah, penampilannya juga pun gagah. Dan dia juga berkendaraan. Orang berkendaraan di zaman itu termasuk orang yang luar biasa ya. Karena zaman itu semuanya pejalan kaki. Yang punya kuda itu berarti punya uang ya. Yang punya unta ya juga punya uang. Yang punya keledai juga punya uang gitu. Ini sudah tampan, gagah, punya uang ya. Faqalat ummuhu, ketika melihat laki-laki yang gagah itu, ibunya terpesona ya. Ya ini memang orang kalau suka terpesona dengan tampilan tohir ya gitu, suka begitu lihat tampilan tohir yang gagah ya kan, sukanya yang tohir. Nah begitu lihat gagah penampilannya ibu ini kemudian terpesona, ibu ini kemudian berdoa, Allahumma ja'al ibni mithla hadza, ya Allah jadikan anakku seperti orang ini ya, seperti laki-laki ini, tampan, gagah, ya, punya duit. Nah, begitu mendengarkan hal itu, fataraka thadya. As-thadya itu tempat menyusui ya. Ya, pada payudara wanita tempat menyusui itu namanya as-thadyu. Ketika ini anak sedang menyusui, begitu dia dengar ibunya ngomong kayak gitu, langsung dia tinggalkan susuan itu, ya. Dia lepaskan susuan itu, wa aqbala ilaihi, lalu dia toleh kepada orang tersebut, fanadhara ilaihi, lalu dia pandang lelaki itu sejenak, faqala Allahumma la taj'alni mithlahum, langsung bicara bayi ini. Bayi ini kemudian berdoa lawan dari doa ibunya. Dia katakan, ya Allah jangan jadikan saya seperti dia. Ya, tadi ibunya berdoa, ya Allah jadikan anak saya seperti dia. Begitu anak itu dia dengarkan doa itu, dia lepaskan susuannya, kemudian dia toleh orang itu, dia lihat dan dia katakan, Allahumma la taj'alni mithlahu, ya Allah jangan jadikan saya seperti dia. Kaget ibunya kan. Ibunya ini juga tidak tahu kalau anaknya bisa bicara kan. Tiba-tiba anak ini bisa bicara dan doanya bertentangan dengan doa ibunya ya. Nah, kemudian apa? Tsumma aqbala ala tadyihi. Selesai doa kayak gitu, balik lagi nyusu. Ini baik ya. Nah, faja'ala yartadi' faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa huwa yahki irtida'ahu bi usbu'ihi sababa fi fihi. Kata Abu Hurairah, saya seolah-olah melihat, ya ini saya itu masih ingat persis Rasulullah menceritakan bagaimana cara menyusunya anak itu. Jadi kalau ditanyakan, Ustadz kenapa kok Abu Hurairah harus susup kalimat ini di sini? Ya, jadi maksudnya Abu Hurairah susup kalimat ini di sini itu untuk menunjukkan bahwa riwayat ini benar-benar riwayat yang diingat ya oleh Abu Hurairah, sampai peristiwa cara nyusunya itu saja Abu Hurairah masih ingat gitu loh. Jadi ini riwayat tidak perlu disangsikan kebenaran lafadznya, ya, gitu. Kata Abu Hurairah, faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi usbu'ihi sababati fi fihi. Ya. Jadi seolah-olah aku itu, ya sepertinya aku masih sangat ingat tentang bagaimana Rasulullah menceritakan ya menyusuinya bayi tersebut, yaitu bi usbu'ihi dengan as-sababati, dengan dia fihi, dia memasukkan jari sababah. Jari sababah itu jari telunjuk ya, di mana? Di mulutnya, lalu dia menyusui. Al-ibham as-sababah al-wusta ya, jari tengah itu jari wusta. Al-binsir al-khinsir, nah itu jari tengah, jari manis, jari kelingking dan seterusnya. Maka dia ini as-sababah, jari telunjuk yang dia masukkan di mulutnya sambil dia menyusuh. Faja'ala yamassuha. Tsumma qala wa marru bi jariyatin wa hum yatribunaha wa yaquluna zanaiti sarakti wa hiya taqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan cerita dari sabda beliau, yaitu kata beliau, wa marru bijariyatin. Maka yang kedua, tiba-tiba ada sekelompok orang lewat dengan seorang budak wanita, wahum yadribunaha, lewat sambil pukul-pukul wanita itu, pukul. Wa yaquluna, sambil berkata, zanaiti sarakti, engkau telah berzina, engkau telah pencuri, ya. Jadi mereka ini lewat sambil menghukum ini sang wanita, ya. Dan wanita ini budak, ternyata budak rendahan ya, rendah, lemah, orang-orang lemah. Ya, ini hadis disebutkan di bab keutamaan orang-orang lemah ya dari kalangan kaum muslimin. Jadi orang ini dia ditawan, maksudnya bukan ditawan ya, ditangkap, disiksa, mereka seret dia, giring ini wanita sambil pukul, sambil berkata zanaiti sarakti, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Wahia taqul, sementara wanita ini tidak jawab apa-apa, namun hanya dia berkata hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ya, cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Allah adalah sebaik-baik tempat berlindung. Ini saja yang dia ucapkan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Faqalat ummuhu, ketika melihat itu ibu sang bayi ini kemudian berdoa, Allahumma la taj'al ibni mithlaha, ya Allah jangan jadikan anakku seperti ini, seperti orang ini, budak ini. Fataraka rida'ah wa nadhara ilaiha, anak ini kemudian langsung tinggalkan susuannya, lalu dia pandang itu ibu. Faqala Allahumma ja'alni mithlaha, lalu dia berdoa, doanya juga berlainan dengan doa ibunya, bertentangan. Ini kepentingan ibu sama kepentingan anak beda ya, beda. Nah ini anak masih fitrah ya, belum ada kepentingan dunia. Kalau ibu sudah terkotori pikirannya dengan kepentingan dunia, maka doanya juga ya doa yang ya ada dalam isi kepalanya. Nah maka sang ibu berkata, ketika sang ibu dia berdoa, Allahumma la taj'al ibni mithlaha, ya Allah jangan jadikan anakku ini seperti dia, seperti wanita ini. Maka spontan anak itu meninggalkan susuannya, kemudian dia lihat kepada sang budak itu dan dia katakan Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan saya seperti dia. Ibu lebih kaget lagi ya, lebih kaget lagi, ini sudah budak, artinya dalam strata sosial ini sudah rendah ya, kemudian sedang dihukum dengan tuduhan berzina dan pencuri, ya lebih parah, lebih parah. Ini gambaran juga bahwa memang orang-orang kecil ini
Ya orang-orang rakyat jelata, orang-orang lemah itu ya orang yang punya kekuasaan mau apain aja terserah dia, walaupun dia gak bersalah, mau dituduh bersalah ya dia mau bisa apa, ya kan? Ini si anak si budak ini juga ndak bersalah sebenarnya kan, tapi begitu dituduh ya sudah ditangkap, dipukuli, disiksa, ya mau apa, ya dia cuma rakyat jelata, ya hanya rakyat jelata. Maka ketika anak ini dia berdoa begitu, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan aku seperti dia, fahunalika taraja'al hadits, ya. Maka kemudian di sanalah terjadi pembicaraan antara dialog antara anak ini dengan ibunya. Faqalat, maka ibu ini berkata, marra rajulun hasanul hay'ah, faqultu Allahumma ja'ali bini mithlahu, faqulta Allahumma la taj'alni mithlahu. Ibunya berkata tadi lewat seorang lelaki yang keadaannya bagus, ya maka aku berdoa, ya Allah jadikan anakku seperti dia, tapi engkau justru berkata, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Ya. Famarru bihadhil amati wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti sarakti. Faqultu Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Faqulta Allahumma ja'alni mithlaha. Lalu kemudian datang orang-orang ini lewat, ya, datang seorang budak ini, mereka lewat membawa seorang budak ini dan mereka memukulnya sambil berkata, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Maka aku berdoa, ya Allah jangan jadikan anakku seperti dia, tetapi engkau justru mengatakan, ya Allah jadikan saya seperti dia. Ya, maksudnya kenapa begitu, kata ibunya. Qala, maka sang bayi itu berkata, inna dzalika ar-rajula kana jabbaran. Sesungguhnya lelaki ini adalah lelaki yang angkuh, sombong, keras, penentang, jabbar. Faqultu Allahumma la taj'alni mithlahu. Maka aku pun berdoa, jangan jadikan aku seperti dia, orang yang jabbar, ya. Jangan. Orang yang keras penentangannya terhadap kebenaran, angkuh, sombong, ya. Nah, wa inna hadhihi yaquluna laha zanaiti wa lam tazni wa sarakti wa lam tasriq. Sementara wanita ini, budak ini, mereka menuduhnya bahwa engkau telah berzina padahal dia tidak berzina, mereka menuduhnya dia telah mencuri padahal dia tidak mencuri. Ya. Nah, faqultu, maka aku pun berdoa, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan saya seperti dia, yaitu orang yang tidak mencuri, orang yang tidak berzina. Ya. Nah, ini 3 bayi yang bisa berbicara. Hanya ada 3 bayi yang bisa berbicara. Kata Imam An-Nawawi rahimahana wa rahimahullah, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ikhwana fiddin azani Allah wa yakum, hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka di dalam hadis yang mulia ini, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita tentang 3 bayi yang bisa bicara, ya, 3 bayi yang bisa bicara. Maka pertanyaannya, apakah ini pembatasan? Apakah hanya 3 bayi ini saja yang bisa berbicara, yang lainnya tidak? Maka jawabannya, ya, kalau dari kalangan Bani Israel ini, maka 3 bayi ini yang bisa bicara. Tapi di luar dari kalangan Bani Israel ada lagi bayi-bayi yang bisa bicara. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Seperti ashabul ukhdud, ya, seperti bayi yang bisa bicara ketika sang raja itu, kisah Gulam, ya, Gulam yang dia belajar ilmu sihir. Ya, kemudian dia juga belajar kepada sang rahib. Lalu begitu ketemu sama binatang yang membinasakan di jalan itu, dia dengan batu melempari binatang itu mati. Terakhir kan dalam kisah tersebut, ya, ini dia dipanah oleh sang raja dengan menyebut nama Tuhannya, maka dia pun mati. Orang-orang kemudian banyak beriman. Maka sang raja takut terhadap kekuasaannya. Di penghujung jalan dari kampung-kampung itu digali parit-parit besar-besar, nyalakan api di sana,
kemudian siapa yang lewat disuruh murtad, tidak boleh mengikuti agama sang gulam. Kalau ikuti maka dia akan dimasukkan ke dalam api tersebut. Tapi kalau tidak diikuti dia lolos. Maka lewatlah seorang ibu membawa bayinya. Begitu mau melompat, ibu ini sebenarnya keimanannya kokoh, tapi dia takut dengan bayinya, sayang sama bayinya. Gimana ini bayinya? Dia juga ya lompat saja, tidak ada masalah, karena dia mempertahankan keimanannya ini. Ya, dia melompat saja, tapi dia menjadi dilema karena bayinya. Gimana? Tiba-tiba bayi ini langsung bicara, ya, langsung bicara. Ini juga salah satu bayi yang bisa bicara. Ala kulli hal, ini bukan pembatasan ya. Ini bukan pembatasan. Memang ada beberapa kisah-kisah yang berkaitan dengan bayi bisa bicara adalah kisah-kisah yang dhaif, ya. Di antaranya seperti kisah Masitah, ya. Masitah ini apa namanya? Bayi yang bisa bicara yang di waktu itu di raja ya. Siapa raja? Siapa? Namrud ya kalau tidak salah ya. Atau ada seorang raja begitu. Jadi pelayannya sisir-sisir rambutnya. Ya, begitu sisirnya jatuh dia menyebutkan nama Allah, di situ ketahuan, kaget, apakah ada Tuhan yang lain selain daripada sang raja. Ya, singkat cerita kemudian sang bayi dilemparkan ke dalam wajan yang berisikan yang dinyalakan di bawahnya api dan seterusnya. Ini ala kulli hal ini kisah yang dhaif. Nah, tapi kita kembali di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 bayi yang bisa berbicara di kalangan Bani Israel. Nah ini ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kisah yang pertama adalah kisah yang berkaitan dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kalau kita bicara tentang kondisi Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, maka telah banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang cerita-cerita tentang Nabi Allah Isa ini di dalam Al-Qur'an, ya. Di mana Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 itu, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam yang berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan akan ada seorang nabi sesudahku, yakni Ahmad. Nabi Isa ini adalah nabi dari Bani Israel yang terakhir. Nabi dari Bani Israel yang terakhir itu adalah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ibunya adalah Maryam radhiyallahu taala anha. Nah di sini ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, bahwa karena posisi Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu adalah nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel, maka posisi Nabi Allah Isa dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya sangat jauh. Jaraknya sangat jauh sekali. Maka masa ini namanya masa fatrah, masa kosong dari para nabi dan para rasul. Nah, tidak ada nabi di situ, tidak ada nabi, tidak ada rasul. Lalu agama-agama yang terdahulu itu mulai terjadi distorsi padanya, adanya penyimpangan demi penyimpangan, akhirnya agama itu menyeleweng dari agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-50, wa ja'alna bana Maryam wa ummahu ayatan wa awainahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, yakni tempat yang tenang, rindang, ya, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Ya, ini kenapa
Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu lahir tanpa seorang bapa adalah merupakan suatu bukti, suatu kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala janjikan. Yaitu dengan cara apa? Proses Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihi salatu wassalam meniupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam. Akhirnya Maryam binti Imran radhiyallahu taala anha ini kemudian hamil lalu melahirkan seorang putra yang diberi nama Isa. Ya. Ya Allah tabaraka wa taala sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi kami itu sama seperti penciptaan Adam. Yaitu apa? Penciptaan Adam itu dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian kami berfirman kepadanya kun fayakun, jadi maka jadilah. Yani Nabi Allah Isa itu ya dengan itu kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Lalu apa? Setelah Maryam ini melahirkan mengandung, ya dengan izin Allah tabaraka wa taala Maryam itu melahirkan. Di mana Maryam binti Imran radhiyallahu taala anha melahirkan disebutkan juga oleh Allah di dalam surat Maryam ayat 23. Allah katakan ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Yani Maryam ini bukan mengharapkan kematian, tetapi kan dia tidak berharap mengalami nasib seperti ini, karena ini bagi dia kan aib ya secara umum ya. Tiba-tiba wanita yang tidak punya suami bisa kemudian hamil, kemudian bisa melahirkan dan seterusnya. Ini bagi dia adalah suatu hal yang luar biasa sekali, yang mentalnya itu berjuang dengan kondisi masyarakat di saat itu ya. Jadi beban yang berat sampai dikatakan andai saya itu mati begitu ya. Nah, dan apa? Dia melahirkan itu di bawah pangkal pohon kurma. Ya. Maryam binti Imran ini datang ya ke pohon kurma, di bawah pangkal pohon kurma inilah dia melahirkan. Dan beban akan mau melahirkan itu beban yang berat, maka disitulah dia berkata ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Wahai Rabb ya, maksudnya wahai betapa lebih baik aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ya sudah, tidak ada sama sekali dia itu andai tidak pernah ada ya, karena beban yang dihadapi olehnya. Lalu apa? Tetapi karena kondisi demikian itu ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam surat Maryam ayat yang ke-24 itu Allah katakan fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Begitu dalam kondisi yang demikian ya, dia berharap bahwa tidak mengalami hal seperti itu sehingga dia wafat ya dalam keadaan beban yang begitu berat. Lalu Allah berfirman fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Yaitu maka Jibril itu berseru dengan perintah Allah ya. Jibril itu berseru yaitu kepada siapa? Kepada Maryam. Dari mana? Dari tempat yang rendah. Katanya la tahzani, jangan engkau bersedih. Jangan engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ya. Ada Allah ciptakan ya. Nah, jangan sedih. Mata air yang mengalir di bawah pohon kurma itu ya, di bawah pohon kurma dia dalam keadaan bingung bagaimana ya, kehausan dan seterusnya ya. Kemudian juga menahan bebannya melahirkan yang begitu sakit. Dalam keadaan demikian Jibril datang berseru, jangan bersedih, sungguhnya Rabbmu telah menjadikan sungai di bawah. Sungai apa? Menjadikan sungai. Disebutkan di dalam surat Maryam ayat 25, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlatin tusaqit alaiki rutaban janiyah. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu.
niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ya. Goyang pohon kurma ini bukan kayak goyang sapu lidi. Ya. Pohon kurma itu besar kokoh. Ya. Tenaga besar saja susah goyang pohon kurma itu bisa goyang. Ya. Tapi ini apalagi seorang wanita ya, dengan kelembutannya, tapi disuruh sama Allah goyang. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, dalam kondisi demikian dan mau melahirkan gimana ini, sudah bingung gak karu-karuan ya. Allah ciptakan air di bawah pohon kurma itu dan Allah suruh goyang pohon kurma, goyang pohon kurma ya. Ya digoyang saja. Ya kalau orang menggunakan logika, menggunakan akal kan, ya Allah ini perintah apa, subhanallah, ini perintah apa, penghinaan, iya kan? Ya. Begitu kalau kita yang mendengar kayak gitu kan kita selalu takar syariat dengan nalar, ya kan? Tapi kalau orang-orang soleh tidak, kan dia syariat itu dikedepankan, nalarnya, akalnya di belakang. Akal itu jalan ikut syariat. Kalau kita ini kan tidak, begitu ada syariat kita pikir dulu syariatnya dengan akal kita, ya repot. Kadang-kadang ada akal kita tidak bisa menjangkau hikmah syariat, maka dari itu kita tolak syariat. Lalu kita katakan masuk akal. Masa sih masuk akal? Ya kenapa? Karena syariat kita takar dengan akal kita. Coba aja antum takar dengan akal. Allah suruh Maryam ini goyang pohon kurma. Ya. Ini pohon kurma itu kalau digoyang sama bulldozer ya iya. Ini digoyang sama manusia. Lagi wanita lagi yang disuruh goyang. Wanita yang perutnya lagi sakit. Ya. Bukan wanita yang sehat bugar. Ya. Ini wanita yang perutnya juga lagi sakit disuruh goyang. Ini kalau secara akal ya nggak masuk akal, ya kan? Tapi karena ini perintah syariat, akal itu nggak pakai, sudah. Karena ini syariat sudah, akal dibuang, syariat harus dilakukan, ya, syariat harus dilakukan. Sudah Maryam goyang, itu goyang apa? Pangkal pohon kurma itu. Dalam kondisi demikian itu gugurlah buah-buah kurma itu, ya, yang masak pula, makan, ya, makan. Dan Allah menjadikan apa yang Allah kehendaki. Allah sebutkan di dalam ayat berikut, ya, tusaqit alaiki rutuban janiya fakuli washrabi wa qarri aina. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Ya. Ini dalam proses apa? Persalinan. Tapi ini kemudian bukan jadi dalil ya bahwa kalau mau melahirkan makan kurma, bukan juga, ya. Nah, maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, Allah tabaraka wa taala maha kaya, maha besar, maha menjadikan apa yang Allah kehendaki, ya. Sampai-sampai kemudian apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan yang demikian itu. Allah menjadikan apa yang bagi manusia itu mustahil, tidak mungkin terjadi, ya. Tapi semuanya itu mudah dan mungkin bagi Allah. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kita ini hanya karena kita tidak bersandar kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Kita tidak bersandar kepada Allah tabaraka wa taala. Coba antum lihat di surat Maryam itu ayat 30 sampai 33 juga Allah berfirman, ya. Nah, jadi ketika persoalan Maryam alaihi salatu wassalam melahirkan Nabi Allah Isa, Maryam radhiyallahu taala anha melahirkan Nabi Allah Isa, itu persoalannya bukan habis langsung di situ. Karena begitu melahirkan seorang putra, wanita perawan, wanita yang belum punya suami, itu jadi heboh, ya. Di tengah-tengah masyarakat Bani Israel yang kayak gitu, tapi kehormatan wanita itu sangat luar biasa penting, ya. Ya, kalau kita sekarang ini ya orang melahirkan tanpa bapak itu banyak, biasa saja. Ya, barangkali mereka mau tiru-tiru Maryam binti Imran, tapi memang nggak selevel, ya.
Maryam binti Imran itu melahirkan dengan wahyu, tapi mereka ini ya melahirkan tanpa bapak, bukan dengan wahyu. Ya ini yang repot. Ya, nah ini salah kaprah dalam mencontoh. Ya, maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, begitu Maryam radhiyallahu taala anha ini pulang ke rumah bawa bayi ini, ya dalam keadaan belum menikah, belum apa-apa, ya justru ya dituduh sama kaumnya. Ini bagaimana ini? Ya, engkau nih tidak punya suami, datang sudah bawa bayi, oh ini kau berzina, ya dituduh sama kaumnya. Mereka sangat memandang penting kehormatan wanita. Ya, nah. Jadi dulu kalau ada yang kayak gitu tuh rasa-rasa bumi ini sudah runtuh bagi seorang wanita. Ya. Tapi sekarang ini biasa-biasa saja. Ya. Zaman memang sudah terbalik. Maka dalam kondisi demikian, ya, mereka menuduh Maryam binti Imran dengan kata-kata, dengan sikap dan seterusnya, ya. Sampai-sampai mereka katakan kepadanya, ini bapakmu tuh bukan seorang yang jahat, ibumu pun juga bukan seorang pezina. Ya biasanya keluarga yang dibanggakan, ya nasab yang dibanggakan. Artinya engkau ini dari keturunan baik-baik, Nah, maka apa? Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Sudah dalam kondisi demikian, Maryam binti Imran radhiyallahu taala anha bisa jawab mereka, ya sudah disuruh bicara saja dengan bayi ini. Sudah pusing mau jawab mereka satu-satu dan seterusnya, sudah bicara saja sama bayi ini. Mereka lebih bingung lagi, loh bagaimana kita bisa bicara dengan bayi? Ya, tidak masuk akal. Bagaimana kita bisa bicara dengan bayi? Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba sang bayi kecil yang Isa alaihi salatu wassalam ini menoleh kepada mereka, lalu dia berbicara. Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 30-33 itu, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barra biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Isa berkata kepada mereka, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Allah memberiku kitab, yakni Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. 7 kata, ya, yang disebutkan oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. 7 kata yang keluar dari mulut bayi yang baru lahir. Ya, itu perkara yang mudah bagi Allah saja. Ini bayi mudah bagi Allah. Kok ini tangan, kulit, kaki saja bisa bicara, apalagi ini bayi yang sudah sempurna demikian. Ya, lebih mudah lagi bagi Allah tabaraka wa taala. Tapi kalimat yang keluar Nabi Allah Isa dari lisannya Nabi Allah Isa yang masih bayi ketika itu adalah apa? 7 kalimat. 7 kalimat. Ya, yang menunjukkan tentang kebesaran Allah tabaraka wa taala, dan di sini ada salah pendalilan, ya. Salah pendalilan. Sebagian orang yang mengikuti hawa nafsu itu mereka berdalil dengan ayat yang ke-33 ini, ya, untuk menunjukkan bahwa Nabi Allah Isa itu merayakan hari ulang tahunnya, sehingga boleh merayakan hari ulang tahun. Ini cara beristidlalnya Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah. Ini cara beristidlalnya batil, ya. Nah, dia katakan begini,
Kan di situ ada ayat mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya. Dan apa? Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Ini apa? Dalam sebuah doa yang disebutkan, ya. Bukan berarti di sini ada anjuran untuk melakukan ucapan selamat hari ulang tahun, ya. Hari selamat hari ulang tahun ini batil, pendalilan yang batil. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah kondisi atau kisah berbicaranya Nabi Allah Isa. Kalau banyak kisah tentang Nabi Allah Isa, ya, maka ini ayat yang berbicara kepada kita, yang menerangkan kepada kita bahwa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam ketika masih bayi itu beliau berbicara. Beliau apa? Berbicara. Berbicara sebagai apa? Sebagai jawaban atas tuduhan kaum ibunda Maryam, ya, terhadap beliau bahwa beliau telah melakukan perbuatan nista. Lalu dijawab oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam yang ketika itu masih bayi. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Adapun yang berkaitan dengan faedah-faedah dari hadis ini, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.